Cak, makan yuk. Bawa bekal apa hari ini? Aku bawa bekal akar nih. Hah? Akar? Umbi akar maksud kamu? Iya, hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Mbak Widya ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang karakteristik dan fungsi dari akar. Sebelum kita lanjut membahas, sebaiknya bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Teman-teman, kalian suka makan makanan ringan, misalnya saat belajar sambil makan keripik singkong, keripik talas, atau keripik ubi. Tahu nggak sih bahwa jenis keripik yang kalian makan itu berasal dari akar tanaman loh? Kok bisa ya akar tanaman jadi keripik? Tapi sebelum tahu kenapa itu bisa terjadi, kita harus tahu dulu nih, akar itu apa? Memangnya akar itu apa ya? Teman-teman, akar merupakan salah satu organ vegetatif pada tanaman yang umumnya tertambat di dalam tanah. Tetapi ada juga nih beberapa akar yang tidak tertambat di dalam tanah. Misalnya, akar gantung yang terdapat pada pohon beringin. Tapi seluruh gerak pertumbuhan akar umumnya mengarah ke bawah ya, menuju sumber air, sumber sathara, dan juga pusat bumi. Berbeda dengan organ tumbuhan yang lain, akar umumnya berwarna putih, kekuningan, hingga kecoklatan. Tidak ada akar yang berwarna hijau ya. Ini karena pada akar tidak terdapat klorofil, sehingga proses fotosintesis tidak bisa terjadi di akar. Akar memiliki fungsi penting loh bagi tubuh tumbuhan. Apa saja ya fungsinya? Jadi teman-teman, beberapa fungsi akar diantaranya yaitu untuk menyokong tubuh tumbuhan dengan cara menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah. Dengan demikian, tumbuhan dapat menancap kokoh di tempat tumbuhan itu hidup. Lalu, akar juga berperan untuk menyerap air dan juga unsur hara yang dibutuhkan bagi proses kehidupan tumbuhan. Akar juga berperan untuk menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan ini disimpan dalam bentuk umbi ya, yang merupakan organ hasil modifikasi dari akar, seperti singkong, wortel, dan juga lobak. Akar juga bisa berfungsi untuk membantu proses pernapasan pada tumbuhan loh. Tapi ini tidak pada semua jenis akar ya. Akar ini disebut dengan akar napas atau pneumatopor. Biasanya ditemukan pada tumbuhan yang hidup di lingkungan berawa atau berlumpur dengan kandungan oksigen yang minim. Contoh tumbuhan yang memiliki akar napas ini seperti tumbuhan mangrove, yaitu Soneratia alba. Nah, teman-teman, perlu kalian tahu nih, pada tumbuhan ada dua jenis sistem perakaran, yaitu sistem perakaran tunggang yang disebut dengan akar tunggang dan juga sistem perakaran serabut yang disebut dengan akar serabut. Akar tunggang merupakan sistem perakaran yang tersusun atas satu akar primer yang dominan dan berukuran besar dengan percabangan di sekitarnya. Pada sistem perakaran tunggang ini,
akar primer akan tumbuh membesar sebagai akar utama, lalu membentuk percabangan yang disebut sebagai akar lateral. Akar tunggang ini umumnya terdapat pada tumbuhan jenis dikotil dan juga gimnospermae yang ditanam jika dimulai dari biji ya. Sedangkan akar serabut merupakan sistem perakaran di mana akar primer tidak bertahan lama karena lama-kelamaan akan mengering. Akan tetapi di sekitar atau di dekat pangkal akar primer akan muncul akar adventif atau akar tambahan yang membentuk susunan seperti serabut. Oleh karena itu, sistem perakaran ini disebut sebagai sistem perakaran serabut. Akar adventif sendiri merupakan akar yang tumbuh langsung dari bagian batang tanaman, bukan dari akar primer ya, oke? Akar serabut umumnya terdapat pada jenis tumbuhan monokotil. Teman-teman, kalau pohon mangga yang dihasilkan dari proses mencangkok, kira-kira sistem perakarannya apa ya? A. Tunggang, B. Serabut. Nah, jawabannya B ya. Jadi, pohon mangga yang dihasilkan dari proses mencangkok memiliki sistem perakaran serabut walaupun mangga merupakan jenis tumbuhan dikotil. Tapi perkembangbiakannya tidak dimulai dari biji, melainkan dari proses mencangkok. Ingat, akar tunggang merupakan akar yang menyusun tumbuhan dikotil dan juga gimnospermae yang ditanam jika dimulai dari biji ya, oke? Jadi ingat ya, bahwa akar merupakan salah satu organ vegetatif pada tanaman yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu umumnya tertambat di dalam tanah, serta berwarna putih, kuning, hingga kecoklatan. Pada tumbuhan akar memiliki fungsi, yaitu sebagai penyokong, menyerap air dan unsur hara, menyimpan cadangan makanan, dan membantu proses pernapasan. Pada tumbuhan juga terdapat dua jenis sistem perakaran, yaitu ada akar tunggang dan juga ada akar serabut. Gimana? Sudah makin paham kan? Oh iya, tadi salah satu fungsi akar adalah menyerap air dan unsur hara ya. Tapi unsur apa ya yang menjalankan fungsi itu? Penasaran kan? Cek di video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini selalu dapat memberikan manfaat yang baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.